nggak ada sinar matahari, jadinya nggak ngejemur si bentot nih. Ini dia dari si bentot. Jadi nggak dimandiin nih coy. Nggak apa-apa lah. Oke, jadi aku mau jawab pertanyaan teman-teman ya, bukan ngejawab ya. Teman-teman tuh ada yang minta tips agar ayam sehat terus, gimana bang caranya? Nah, ada yang tanya kayak gitu. Jadi kalau ngomongin agar ayam sehat terus ya, nah, aku seneng coy, aku seneng pertanyaan yang kayak gitu. Lebih seneng pertanyaan tentang kesehatan ayam gitu. Aku lebih cocok di pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau ngomongin tips ya, tips agar ayam sehat, nah teman-teman bisa perhatikan dari kandang teman-teman nih. Kandang yang membuat ayam sehat itu kandang yang kering dan tidak lembab. Nah itu satu teman-teman, kandang harus kering dan tidak lembab. Kenapa mas? Ya karena kalau kandang lembab itu bisa menjadi sarang penyakit. Contoh kayak gini, kalau terkena air itu biasanya tuh akan memunculkan bau teman-teman, akan memunculkan bau, terus nanti akan menyebarkan bakteri-bakteri biasanya kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gini kering itu biasanya nggak bau dan nggak menyebarkan penyakit, biasanya kayak gitu. Terus teman-teman harus perhatikan sirkulasi udara teman-teman nih. Jadi kandang yang bagus itu bukan kandang yang kerap ya, kerap rapet jipet, itu bukan teman. Kandang yang bagus itu contohnya tuh sirkulasi udaranya lancar, jadi ayam itu bisa leluasa, nggak pegak gitu, nggak sesak gitu loh. Terus udara yang masuk itu juga harus ada teman-teman. Contoh ini kayak sinar matahari teman-teman nih. Di sini ada sinar matahari, ini malah sinar mataharinya belum kelihatan, asem nih. Nih contohnya sinar matahari itu harus masuk ke dalam kandang. Agar apa? Agar kandang keliling teman-teman, agar sekitaran kandang teman-teman itu enggak lembab gitu. Karena nanti kalau kandangnya lembab, kandangnya basah ya, itu bisa memunculkan ini apa namanya, bakteri-bakteri gitu, dan nanti akan menjadi sumber penyakit. Kayak motor berisik banget lagi ngonten, motor kok berisik banget. Jadi gitu ya teman-teman ya. Yang pertama itu kandang harus kering, tidak lembab, agar tidak ada bakteri dan tidak menjadi sumber penyakit. Jadi gitu. Terus yang kedua teman-teman tinggal perhatiin pakan teman-teman nih. Nah kalau dari pakan teman-teman harus perhatikan ya, pakan yang bagus itu pakan yang berkualitas. Contohnya apa mas? Contohnya teman-teman bisa berikan dedak atau bekatul itu ya, kalau di sini namanya dedak. Terus bisa dikasih tambahan pur, bisa dikasih tambahan dedaunan kayak daun pepaya, daun singkong dan lain-lain. Nah perlu teman-teman perhatikan, kalau mau memberikan ayam nasi sisa itu yang benar-benar nasi sisa ya coy, nasi sisa. Ingat, nasi sisa sama nasi basi itu beda. Jadi kalau nasi basi itu udah berjamur, tapi kalau nasi sisa itu masih layak dimakan sama manusia gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan, karena ayam yang sehat pasti akan memakan makanan yang sehat. Nggak mungkin makanannya menjijikan ayamnya sehat, itu kan nggak mungkin coy. Secara logika gitu, secara logika ayam yang sehat itu pasti pakanannya juga pakan yang sehat gitu ya. Mau gimana lagi ya coy, yang namanya pakan itu kan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ayam. Kalau yang masuk ke dalam tubuh ayam itu pakan yang asal-asalan ya, jelasnya nanti kedepannya ayamnya nggak bakalan sehat gitu. Oke, sekarang lanjut tentang vaksin teman-teman. Teman-teman jangan lupa vaksin. Aku sih nggak pernah memvaksin ayam, tapi aku sering ngasih jamu gitu ya. Contohnya teman-teman tuh dari kalangan yang menengah ke bawah gitu ya. Bentar ini ada motor berisik banget nih, berisik, motor berisik. Nah, contoh teman-teman tuh dari kalangan orang yang menengah ke bawah ya, kayak aku. Contohnya aku kan orang-orang yang
keuangannya menengah ke bawah. Jadi nggak mungkin aku bela-belain beli vaksin gitu ya. Nah, jadi aku akalin pakai jamu, walaupun jarang divaksin atau nggak pernah divaksin. Yang penting sering dijamu itu insya Allah ayamnya sehat, teman-teman. Jamunya apa, Mas? Ya kalau jamunya itu bisa dari bahan-bahan dapur, teman-teman. Karena bahan-bahan dapur itu menurut aku ini cuy, apa namanya, bermanfaat gitu. Contohnya apa? Contohnya bawang putih, kunyit, jahe, ya gitu-gitulah teman-teman ya. Mungkin besok-besok aku bikin jamunya lagi karena kebetulan hari ini juga habis. Oh iya, hampir lupa. Terus tentang air minum, teman-teman nih. Tentang air minum. Air minum harus kesedia terus di kandang. Karena apa? Karena yang namanya ayam, yang namanya makhluk hidup itu pasti butuh air. Agar apa? Agar dia tidak dehidrasi. Biasanya ayam yang dehidrasi itu stres, teman-teman. Ayamnya itu stres kalau sampai ayam dehidrasi, dan penyebab dehidrasi itu ayam kekurangan air minum gitu. Jadi air minum itu penting harus ada di kandang. Contohnya nggak di kandang kayak gini ya, di kandang umbaran gitu. Contohnya kalau teman-teman ada kandang umbaran ya disediain air minumnya gitu. Dan itu harus air minum yang bersih ya coy. Jangan air minum yang kobokan apa gitu, jangan. Harus yang bersih. Nah itu tuh udah dari kebersihan kandang, pakan dan minum, vaksin, jamu. Nah itu teman-teman. Nah teman-teman tinggal menerapkan itu aja, karena itu yang sering aku terapkan di kandang aku coy ya. Walaupun ayamku nggak banyak itu ya, tapi aku menerapkan hal-hal kayak gitu coy. Dari kebersihan kandang, tentang sirkulasi udara kandang, jamu, pakan ya, dan apa itu tadi, air minum gitu coy. Jadi teman-teman kalau pengen ayamnya sehat tinggal nerapin itu, nggak usah pakai yang aneh-aneh coy, yang apa adanya aja. Jadi memelihara ayam itu jangan dibikin ribet gitu loh. Contohnya kalau adanya jamu ya teman-teman, bikin jamu aja, nggak usah beli vaksin, itu nggak usah coy. Vaksin emang penting, tapi jamu juga nggak kalah penting gitu coy. Jadi ya apa semampunya teman-teman aja gitu. Jadi itu maksud aku coy. Jadi kalau memelihara ayam itu jangan dipikir ribet. Yang penting kebersihan kandang terjaga, pakan terjaga, vaksin atau jamu terjaga, air minum terjaga. Yang penting ada itu, insya Allah ayam kita sehat gitu coy. Ini aku ngomong kayak gini bukan mau menggurui ya, tapi aku membagikan apa yang aku lakukan di kandang, apa yang aku lakukan ke ayam-ayam aku gitu coy. Nah jadi cuma kayak gitu aja ya coy, tips yang bisa aku berikan ke teman-teman ya, karena memang tips itu yang biasa aku terapin di kandang aku gitu coy. Jadi ada kebersihan kandang, terus apalagi tadi itu pakan yang berkualitas dan air minum yang selalu tersedia di kandang, terus vaksinasi atau jamu gitu coy. Nah jadi itu semua yang biasa aku terapin di kandang aku. Kalau teman-teman mau nerapin di kandang kalian boleh. Nah terus kalau teman-teman ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih suhu ini ya, jangan diem-diem baik. Nah jangan diem-diem baik ya coy. Kalau ada yang lebih suhu, ada yang mempunyai tips lain, bisa dibagikan di kolom komentar. Ingat jangan diem-diem baik. Pemula juga butuh ilmu coy. Gak mungkin nyari ilmu sendiri, pemula juga butuh ilmu. Kayak aku ini masih pemula coy, masih butuh banyak ilmu. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih tips lagi itu bisa ditulis di kolom komentar agar aku sama teman-teman yang lain tuh bisa belajar. Oke cuy, makasih buat yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.